Amir berdiri di depan sebuah pos satpam tepat di sebelah gerbang masuk sebuah gedung sekolah internasional yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Saat itu terlihat matanya memandang jauh, sepertinya ia sedang menunggu seseorang. Sesekali ia pun melirik ke arah jam dinding yang berada di dalam pos satpam yang saat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ya, malam itu Amir sedang mendapat giliran shift jaga malam di sebuah gedung sekolah internasional. Namun, jaga malam saat itu harus dijalani Amir seorang diri karena Wawan, sang partner jaganya malam itu, berhalangan masuk dikarenakan harus menemani istrinya yang menurut dia sepertinya sudah waktunya untuk melahirkan. Dan tak lama kemudian terdengar suara piring yang diketuk berkali-kali oleh sendok. "Mas Narto, beli nasi gorengnya mas," teriak Amir saat itu ketika sebuah gerobak nasi goreng mulai berjalan mendekati pos satpam tersebut. "Siap Amir, nasi gorengnya 2 ya, kayak biasa telurnya dipisah," tanya penjual nasi goreng itu yang bernama Mas Narto. "Satu aja mas," jawab Amir. "Loh, kok tumben pesan satu? Memangnya sendirian ya pak jaganya?" tanya Mas Narto lagi, sambil saat itu mulai bersiap untuk memasak 1 porsi nasi goreng. "Iya mas, si Wawan gak masuk, dadakan tadi ngabarin. Katanya sih istrinya mau lahiran," jawab Amir sambil saat itu ia mengambil kerupuk di dalam kaleng gerobak nasi goreng. "Oh, semoga lancar ya pak persalinan istrinya Pak Wawan," ujar Mas Narto lagi. Namun tiba-tiba, brak! Terdengar suara sepeda motor terjatuh tak jauh dari pos satpam. Seketika Amir dan Mas Narto pun bergegas berlari untuk membantu pengemudi sepeda motor yang saat itu sudah terlihat terduduk lemas di samping sepeda motornya. Amir dan Mas Narto pun segera membantu pengendara itu dan untungnya ternyata si pengendara motor tersebut tidak mengalami luka serius, hanya lecet-lecet saja saat itu. Lalu Amir pun segera membawanya ke pos satpam sambil saat itu diikuti Mas Narto yang membantunya menuntun motor ke arah pos. "Silakan duduk mas. Ayo ini minum dulu biar tenang," ujar Amir seraya menyerahkan segelas air putih. "Makasih ya pak," ujar si pengendara motor itu lalu meminum air tersebut. "Memangnya tadi kenapa sih sampai bisa jatuh mas?" tanya Amir mulai menginterogasi. "Tadi saya menghindar seseorang perempuan yang tiba-tiba aja nyebrang pak," jawab pengendara motor itu gugup. "Perempuan? Tidak ada perempuan yang menyeberang pak. Itu hanya halusinasi masnya aja mungkin. Lain kali jika mengantuk, mending minggir dulu saja, istirahat," ujar Amir menasihati. Tapi tadi pak, saya benar-benar jelas saya lihat seorang perempuan menyeberang. Jika saya tidak menghindar, pasti perempuan itu akan tertabrak," si pengendara motor mencoba meyakinkan lagi. Ya sudahlah mas, yang terpenting saat ini masnya selamat dan motornya pun hanya lecet-lecet sedikit saja. Intinya lain kali lebih berhati-hati saja ya, jawab Amir saat itu. Lalu setelah sudah merasa baikan dan tak lupa mengucapkan terima kasih, si pengendara motor itu pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Pak Amir, memang sering loh kejadian seperti tadi di jalanan ini," kata Mas Narto saat itu. "Alah, percaya banget sih sama tahayul mas. Udah ayo sana, lanjutin masak nasi gorengnya. Saya udah lapar nih," jawab Amir sambil mengusap-ngusap perutnya. "Ya emang bener pak, sudah banyak kejadiannya. Rata-rata nih ya, mereka yang kecelakaan pasti bilangnya menghindari perempuan yang nyebrang secara mendadak." Mas Narto saat itu mencoba meyakinkan Amir. "Saya mah gak percaya sama hal-hal berbau mistis kayak gitu. Udah sana, lanjutin bikin nasi gorengnya, udah lapar banget," jawab Amir lagi sambil mengusap-ngusap perutnya. Siap komandan." Mas Narto pun segera mengarah ke gerobaknya lalu melanjutkan memasak nasi goreng yang sempat tertunda tadi.
Dan setelah nasi goreng siap, Amir pun langsung membawa sepiring nasi goreng itu ke dalam pos satpamnya. "Pak, piringnya nanti aja. Ya, pulangnya aja saya ambil. Mau keliling dulu nih. Udah kemalaman." Celetuk Mas Narto saat itu seraya mulai mendorong gerobak nasi gorengnya untuk mulai berkeliling mencari pelanggan. Jalan arteri di depan gedung sekolah internasional yang Amir jaga itu memang terkenal sering terjadi kecelakaan. Bahkan sering pula korban kecelakaannya sampai meninggal dunia. Entah karena apa. Sebagian orang-orang di sekitar sini banyak yang berkata bahwa jalan arteri ini ada penunggunya yang katanya sering meminta tumbal. Akan tetapi Amir punya pemikiran yang berbeda. Menurut analisa Amir, seringnya terjadi kecelakaan di jalan arteri di depan gedung tempat ia bekerja saat ini karena diakibatkan banyaknya para pengemudi yang lalai atau mengantuk. Karena memanglah jalan arteri ini memiliki trek lurus yang cukup panjang sehingga membuat para pengendara terlena. Bukanlah karena sebab yang sering digosipkan oleh orang-orang di sekitar sini. Dan Amir pun adalah tipe orang yang tak pernah percaya hal-hal yang berbau mistis maupun tahayul. Dan setelah selesai melahap sepiring nasi goreng, Amir pun kembali beranjak keluar dari dalam pos untuk segera melaksanakan tugas kontrol keliling gedung. Mengingat saat itu jarum jam sudah menunjukkan pukul jam 12 malam. Memang, salah satu tugasnya saat jaga malam adalah kontrol keliling gedung setiap 1 jam sekali. Demi memastikan kondisi gedung dalam keadaan aman terkendali. Dan dengan berbekal senter dan sebuah pentungan, Amir pun mulai berjalan berkeliling gedung. Dan ketika Amir mulai memasuki area belakang, hawanya mulai terasa aneh saat itu. Mungkin karena situasi di area belakang ini terlalu gelap, batin Amir saat itu. Lalu seketika Amir mulai melintasi genset, tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. Ya, bau amisnya seperti bau anyir darah. Mungkin ada bangkai tikus. Besok aku akan meminta cleaning service untuk mengeceknya. Gumam Amir sambil saat itu ia pun mulai mempercepat langkahnya. Entah kenapa perasaan Amir saat itu mulai tidak enak. Dan setelah tiba kembali di dalam posnya, Amir pun mulai menyalakan televisi untuk mengalihkan konsentrasinya dari pikiran yang aneh-aneh. Ketika jam sudah memasuki pukul 12:30 malam, suasana di depan jalan pun mulai berangsur-angsur menyepi. Lalu lalang kendaraan saat itu sudah jarang terlihat. Hanya sesekali saja kendaraan melintas, itu pun dengan kecepatan tinggi. Posisi pos satpam tempat Amir berjaga saat ini berada persis di samping gerbang masuk sebelah kiri gedung. Dan gerbang keluarnya ada di ujung sebelah kanan gedung yang mana apabila sudah malam akan dikunci rapat dan akan dibuka kembali pada pagi hari. Gedung sekolah internasional ini tidaklah sebesar gedung-gedung sekolah negeri pada umumnya. Ya, karena memang jumlah muridnya terbatas dan didominasi oleh orang-orang bule yang pasti bayarannya sangatlah mahal. Malam itu Amir memutuskan untuk berkeliling kontrol 2 jam sekali saja. Padahal biasanya apabila tugas jaga malam, para satpam diwajibkan keliling kontrol setiap 1 jam sekali. Tapi karena malam ini Amir bertugas jaga seorang diri, maka ia pun memutuskan hanya akan 2 jam sekali saja kontrol keliling. Maka Amir akan kembali keliling lagi nanti di jam 2 dan jam 4 pagi. Singkat cerita saat itu jam di dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Amir pun segera bersiap-siap untuk melaksanakan kontrol keliling. Amir meraih jaket yang tergantung, lalu kemudian memakainya karena ketika itu jam sudah memasuki pukul 2 dini hari, hawa saat itu benar-benar sangatlah dingin. Tak lupa senter dan pentungan ia bawa lagi untuk berkeliling gedung. Dan ketika Amir tiba lagi di bagian belakang gedung, saat itu tiba-tiba kembali tercium bau anyir yang kali ini terasa lebih menyengat. Ya, seperti bau anyir darah. Sambil menutup hidungnya, Amir pun segera mempercepat langkah. Saat itu perasaannya benar-benar tidak enak, diiringi dengan bulu kuduknya yang mulai berdiri.
Dengan setengah berlari, Amir akhirnya tiba juga di bagian depan gedung, tepat di depan gerbang keluar. Sambil sesekali Amir kembali mengarahkan sentera ke arah belakang gedung yang gelap itu untuk memastikan kondisinya benar-benar aman. Namun, saat Amir menoleh ke arah pos jaganya, ia pun saat itu dikejutkan karena ia melihat seperti ada orang yang baru saja keluar dari pos jaganya. Dengan refleks ia pun berteriak lantang, "Hei, mau ngapain kamu? Tunggu!" Ujarnya sambil segera berlari menuju pos. Tapi sepertinya cepat sekali orang itu keluar dari pos, lalu terlihat keluar melewati gerbang masuk. Amir pun mencoba mengejar hingga keluar gerbang, tapi saat itu ia sudah tak melihat siapa-siapa lagi. Di depan jalan raya Amir menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi ia tak melihat siapapun. Sepi sekali. Ah, jangan-jangan ada barang yang dicuri dari dalam pos, pikirnya saat itu dalam hati. Segera pun Amir bergegas kembali ke dalam pos jaganya untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang atau tidak. Namun, ketika Amir tiba di depan pintu pos, ia saat itu dikejutkan dengan ketika melihat ada genangan air berwarna merah pekat, seperti genangan darah. Posisinya persis di lantai di depan pintu posnya. Dengan perasaan tak karuan, ia pun lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam pos dengan melangkahi genangan darah itu. Lalu dengan teliti ia coba memeriksa semua barang yang ada di dalam pos. Tidak ada yang hilang. Tapi tadi itu siapa? Dan apa tujuan orang itu masuk ke dalam pos? Gumamnya dalam hati. Aku harus kembali keluar untuk mengeceknya lagi, ujarnya. Sambil kembali meraih senternya lagi. Namun betapa terkejutnya Amir ketika saat ia membalikan badannya untuk beranjak keluar pos, tiba-tiba saat itu sudah berdiri di depan pintu pos seorang wanita berpakaian seperti baju pasien rumah sakit berwarna putih sambil menggendong bayi. Amir pun tersurut mundur, terkaget hingga ia sampai terduduk di kursi jaganya. Dengan mata mendelik dan badan yang bergetar hebat saat itu seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat, ia menatap wajah wanita itu. Ya, wajah wanita itu berwarna putih seputih kain kafan. Tapi rupa wajah itu tidak begitu jelas karena saat itu sebagian rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dan kepala wanita itu selalu menunduk sambil terus menatap kosong ke arah bayinya, yang ketika saat Amir perhatikan, tubuh bayi itu terlihat sudah membiru dengan kondisi mata yang terpejam, dan seluruh tubuh bayi itu dibasahi oleh semacam lendir. Diperhatikan lagi sampai ke bawah, di sela-sela kaki bagian bawah wanita itu terlihat selalu mengalirkan darah yang terus membasahi lantai pos. Rupanya genangan darah yang tadi ia lihat adalah bekas darah wanita itu. Pak, lihat suamiku enggak? Ucap wanita itu terdengar lirih. Amir hanya menggelengkan kepalanya dengan mata yang masih melotot, tak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya saat itu. Suamiku mana, Pak? Suamiku mana? Tanya wanita itu sekali lagi. Amir ingin berteriak saat itu juga, tapi anehnya mulutnya seperti terkunci dan badannya tiba-tiba saja terduduk kaku. Bau anyir darah benar-benar menyengat tersebar ke seantero ruangan pos saat itu, yang membuat kepala Amir terasa pusing dan perutnya mulai terasa sangat mual. Seumur hidupnya baru kali ini Amir mendapati kejadian seperti ini. Dan tiba-tiba wanita itu mulai berjalan pelan mendekati Amir. Lalu dengan lirih wanita itu kembali berkata pelan, "Kabarkan ke suamiku jika anaknya sudah lahir," ujar wanita itu yang dengan tiba-tiba tangannya seperti memanjang mengarahkan bayi yang sedari tadi dia gendong ke arah tepat di muka Amir. Dengan mata yang melotot tak berkedip dan badan yang masih terduduk kaku, Amir mencoba berteriak lagi, tapi tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Suaranya seperti tertahan, hingga akhirnya seketika itu juga kepalanya terasa semakin pusing. Lalu pandangannya pun menjadi gelap. Ya, Amir pingsan. Sayup-sayup gema suara azan subuh berkumandang. Saat itu Amir dibangunkan oleh Mas Narto yang akan mengambil piring nasi goreng malam tadi.
karena Mas Narto saat itu sudah selesai berjualan berkeliling dan akan segera pulang ke rumahnya. "Pak Amir, Pak Amir, bangun Pak, bangun, sudah subuh," ujar Mas Narto sambil menepuk-nepuk pelan paha Amir yang saat itu terlihat tidur terduduk. Dan saat Amir terbangun lalu perlahan membuka matanya, ia pun lantas kembali berteriak histeris. "Ah, pergi, pergi!" teriak Amir sambil kedua tangannya menutupi wajahnya. Mas Narto pun terheran-heran dengan tingkah Amir. "Pak Amir, Pak Amir, eling Pak eling," ujar Mas Narto mencoba menenangkan. "Mana, mana wanita itu? Mana?" ucap Amir saat itu yang mulai membuka tangan yang saat itu tadi menutupi wajahnya. Ia pun langsung melihat ke arah lantai di pintu pos, namun saat itu sudah tak lagi terlihat genangan darah di sana. "Mimpi buruk ya Pak?" ujar Mas Narto mulai senyum-senyum. Enggak, enggak Mas, saya enggak mimpi. Semalam itu seperti nyata. Ada wanita yang datang ke sini sambil menggendong bayi untuk mencari suaminya," ucap Amir terbata-bata. Darahnya mengenang di sana. Banyak sekali," ujar Amir lagi sambil saat itu ia menunjuk ke arah lantai pintu pos tepat di mana saat itu Mas Narto si penjual nasi goreng berdiri. "Ah, darah apa sih Pak? Nggak ada apa-apa Pak." Pak Amir cuma mimpi kali Pak," jawab Mas Narto yang saat itu sambil melihat ke arah bawah lantai tempat ia berdiri, namun tak ada genangan darah di situ. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saat itu Amir seketika teringat akan partner jaganya. Ya, Wawan. Wawan izin tidak masuk karena alasan akan menemani istrinya yang sedang menunggu prosesi lahiran. Segera saat itu Amir pun meraih handphone yang berada di dalam saku celananya. Dan sambil berjalan keluar pos, Amir pun saat itu segera mencoba menelpon Wawan. Gak aktif, gumamnya dalam hati. Perasaannya sangat tidak karuan. Ia pun mencoba sekali lagi menelpon Wawan, tapi sama saja HP Wawan tidak aktif. Pasti ada maksud yang tersirat dari kedatangan sosok wanita menyeramkan tadi malam, gumam Amir dalam hati. Dan tak lama kemudian terdengar suara sepeda motor di depan gerbang masuk gedung. Amir pun bergegas menghampirinya lalu mempersilahkan masuk tamu itu. Setelah memarkirkan sepeda motornya, tamu itu lalu dipersilakan masuk ke dalam pos jaga. Tamu itu adalah seorang lelaki tua berumuran kurang lebih 60 tahunan. "Pak, saya ini adalah mertua dari Wawan, Pak. Tujuan saya datang ke sini untuk menjemput Wawan pulang," ujar orang tua itu memperkenalkan diri. Wawan tidak masuk kerja, Pak. Dia izin ke saya tadi malam. Katanya dia harus menunggu istrinya yang sudah mendekati waktu lahiran," jawab Amir disertai rasa bingung. Loh, semalam dia pamit ke istrinya. Katanya mau berangkat dinas malam, dan ke saya pun dia pamit. Sama demikian. Karena memang kita masih tinggal satu rumah. Ya, Wawan memanglah masih tinggal menumpang di rumah kami, ujar orang tua yang mengaku sebagai mertua dari Wawan tersebut. "Tapi benar Pak, Wawan tidak masuk kerja. Ini nih, ada pesannya di HP saya," jawab Amir yang saat itu sambil menunjukkan pesan SMS dari Wawan semalam. Aneh ya, semalam padahal dia pamit berangkat kerja pun sudah berpakaian seragam lengkap, ujar orang tua itu mulai terdengar lirih, tampak mimik wajah yang sedih di raut wajahnya. "Pak, maaf ini Pak, memangnya Bapak ada kepentingan apa ya sampai harus menjemput Wawan? Kenapa juga tidak tunggu nanti Wawan pulang saja? Ya memang sih Pak, saya coba telepon dari subuh tadi pun HP Wawan memang tidak aktif Pak," tanya Amir yang mulai heran dengan semuanya. "Jadi begini, tadi malam sekitaran kurang lebih pukul 2 dini hari, istrinya Wawan mengalami pendarahan hebat dan akhirnya kami bawalah ke rumah sakit. Lalu pihak rumah sakit
melakukan operasi sesar untuk mencoba menyelamatkan dia dan anak yang dikandungnya. Tapi Allah berkehendak lain. Istri Wawan dan bayinya tak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Ujar orang tua itu yang mulai terdengar menangis. Dek! Amir pun sangat terkejut mendengar kabar itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak, saya turut berduka cita ya Pak. Bapak yang tabah Pak, ujar Amir. Kami coba untuk menelpon Wawan, tapi dari tadi malam sampai sekarang HP-nya tidak aktif. Akhirnya saya coba mencari-cari informasi keberadaan kantor. Lalu saya berinisiatif menjemput Wawan ke sini. Karena ada beberapa berkas juga yang harus Wawan tanda tangani selaku suami dari anak saya. Itu semua untuk keperluan mengurus kepulangan jenazah. Terang orang tua itu lagi. Aduh Pak, tapi bagaimana ya Pak? Wawannya tidak ada Pak, dan HP-nya pun sampai saat ini belum aktif. Jawab Amir. Baik Pak Amir, jika begitu saya mohon pamit. Saya akan kembali lagi ke rumah sakit untuk mengurus semuanya. Ujar orang tua itu berpamitan lalu pergi menuju ke rumah sakit kembali. Setelah kepergian mertua Wawan, Amir terduduk lemas mengingat kejadian semalam. Berarti semalam wanita itu adalah... Gak mungkin. Tapi wanita itu mencari suaminya sambil menggendong bayi yang terlihat sudah membiru. Dan singkat cerita, Amir pun segera mengabarkan kepada komandan regunya tentang berita duka meninggalnya istri dari Wawan. Lalu, setelah aplusan jaga, Amir dan komandan regunya pun berangkat ke rumah duka untuk bertakziah. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah duka, Amir pun menceritakan semua yang terjadi semalam. Dan komandan Amir pun mengambil kesimpulan bahwa bisa saja itu adalah jin Korin yang menyerupai istrinya Wawan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar kepada Amir selaku teman dari Wawan. Amir pun hanya mengangguk dan terus menunduk sepanjang perjalanan karena malam tadi terasa sangatlah panjang baginya. Dan keesokan harinya pun Amir mendapatkan informasi dari komandan regunya yang telah berhasil menginterogasi Wawan. Kemana Wawan sebenarnya malam itu? Ternyata Wawan sudah berbohong kepada semua pihak malam itu. Wawan berpamitan dinas malam kepada istri dan mertuanya. Tapi di saat itu juga Wawan juga izin kepada Amir bahwa dia menemani istrinya yang sudah mendekati waktu lahiran. Padahal yang terjadi sebenarnya malam itu adalah Wawan menginap di kos-kosan pacarnya. Ya, Wawan berselingkuh di saat istrinya benar-benar membutuhkan dia di sisinya. Dan pada akhirnya setelah menimbang-nimbang, pihak yayasan security pun akhirnya memberhentikan Wawan dari pekerjaannya dikarenakan dianggap telah melakukan tindakan indisipliner. Dan untuk Amir, kejadian menakutkan malam itu tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, yang mana mengubah sudut pandangnya terhadap segala sesuatu yang selama ini ia anggap mistis ataupun tahayul. Dan tak lama setelah kejadian itu, Amir pun akhirnya dipindahkan tugas untuk menjaga kantor pusat yayasan security tempat ia bekerja. Karena pihak yayasan saat itu berpikir takut jika Amir masih trauma atas kejadian yang menimpa dirinya di malam itu, hingga nanti akhirnya akan berpengaruh buruk terhadap kinerja Amir. Dan hubungan pertemanan Amir dengan Wawan pun perlahan mulai merenggang karena banyak hal yang terjadi setelah kejadian itu. Dan sampai saat ini, gedung sekolah internasional itu masih beroperasi. Beberapa kali masih sering terjadi kecelakaan di jalan raya persis di depan gedung tersebut. Kebanyakan para korban kecelakaan yang selamat selalu berkata bahwa mereka menghindari seorang wanita berpakaian putih yang secara tiba-tiba menyeberang jalan. Padahal tak ada siapapun saat itu. Ya, wanita itu terlihat seperti sedang menggendong bayi. Beberapa orang dan pedagang yang melintasi trotoar di jalan depan gedung sekolah internasional itu pun mengaku beberapa kali ditampakkan oleh seorang wanita berpakaian putih yang menggendong anaknya untuk menanyakan
Di mana suamiku? Di sela kaki bagian bawahnya mengalir pelan darah yang membasahi tempat ia berpijak. Selesai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Mari kita ambil yang baik-baiknya dan kita buang yang buruknya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya. Apabila ada saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila suka jangan lupa klik tombol subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam mengupload konten-konten selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita kami yang selanjutnya yang tidak kalah serunya. Salam sehat, sukses selalu.